Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haya bina an nabda dirosatan al yau fil maddah al muyassar al mujallad asani. Mari kita akan lanjutkan materi malam ini mengenai al muyassar jilid kedua ya. Dan insya Allah untuk pekan ini kita akan mulai menggunakan aplikasi Zoom terlebih dahulu ya, dan mungkin seterusnya karena apa aja jadi lebih friendly ya untuk penggunaannya sebetulnya gitu. Baik, kita mulai pembahasan yang kemarin sudah masuk kepada bab-bab mengenai apa kemarin itu fi'il tam dan fi'il nakis. Nah, sekarang kita masuk pada muta'addi dan lazim. Kalau ini sih udah sering ya pada pertemuan kita dibahas secara sekilas ya. Mudah-mudahan tidak akan terlalu bingung untuk materi kali ini mengenai muta'addi dan lazim. Oke, bismillah. Sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa. Robbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Allah manfa'na bima alamtana wa alimna ma yang fauna wa zidna ilman yang fauna. Oke. Yakni fidarsis sadis, pada bagian materi atau unit ke-6 al mutaaddi, mengenai mutaaddi. Apa itu mutaaddi? Nah, di sini materinya adalah huwa ma yata'adda asaruhu fa'ilahu wa yatajawazahu ilal maf'uli bihi. Huwa adalah mutaaddi itu ma yata'adda yang melampaui, yang melebihi, yang melewati. Nah, itu ya, hal-hal yang melebihi, melampaui, melewati, yata'adda itu. Asaruhu, efeknya, efek ya, asaruhu itu asar, efek. Fa'ilahu, terhadap fa'ilnya. Wayatajawazahu ilal maf'uli bihi, dan membutuhkan kepada maf'ul bih. Mungkin di sini kalau secara teoritis pasti membingungkan ya kata-katanya karena teoritis kalau definisi. Nah, jadi lebih simpelnya begini. Ya ta'adda asaruhu fa'ilahu, efek dari pekerjaan itu, dan di sini kan membahas fi'il ya. Muta'addi itu urusannya dengan fi'il, kata kerja. Jadi maya ta'adda adalah suatu fi'il yang melampaui efeknya itu, maksudnya efek pekerjaan itu fa'ilahu, melampaui kepada pelakunya, wayatajawazahu, dan membutuhkan ilal maf'ul bihi, kepada maf'ul bih. Sebetulnya dengan bahasa ini pun kita lebih paham sebetulnya ya, yaitu suatu kata kerja yang membutuhkan maf'ul atau objek ya, sebetulnya itu ya kalau secara mudahnya. Nah, di sini karena diistilahkan al mutaaddi, mutaaddi itu kan melampaui. Seperti begini, makna melampaui itu kata-kata saya pergi, saya tidur, saya duduk. Kata-kata kerja yang tadi hanya cukup kepada pelaku saja. Nah, itulah yang disebut lazim. Tetapi kalau muta'addi itu melampaui, dia efek pekerjaan itu melampaui kebutuhannya dari hanya fa'ilnya saja. Nah, kalau tadi kan kalau seperti saya duduk butuh hanya kata saya saja pelakunya, atau saya tidur butuh hanya kata saya saja. Tetapi ketika menggunakan kata yang membutuhkan objek, yaitu ya ta'adda, melampaui ya, secara teoritis melampaui kebutuhan dari fa'ilnya saja, bahkan dia membutuhkan kepada objek. Itu secara teoritisnya ya, sebetulnya mudah.
Hanya kalau diteoritiskan malah terbalik, jadi lebih membingungkan ya kata-kata itu. Tetapi memang ini butuh karena untuk pendefinisian gitu ya, untuk pengenalan definisi. Kalau secara praktek malah lebih mudah. Nah, di sini yang contoh mutaaddi itu seperti u'budu, sembahlah oleh kalian robbakum, Tuhan-Tuhan kalian. Nah, kalau di sini robbakum di dalam bahasa Arab menjadi maf'ul ya. Maf'ul itu objek atau yang dikenai pekerjaan. Nah, di sini yang dianggap fa'ilnya itu adalah domir hum, yaitu yang diganti dengan waw. Itu fa'ilnya, itu pelakunya. Nah, dia ini sembahlah oleh kalian apa? Nah, perlu ada yang disembah, maka apabila memerlukan kata-kata yang lain itu ya ta'adda, maksudnya melampaui, efeknya melampaui kepada fa'il. Nah, apa yang dilampauinya? Fa'ilnya. Selain fa'il dia membutuhkan juga maf'ulnya. Itu makanya kenapa disebut fi'il muta'addi ya. Di dalam bahasa Arab istilahnya kata yang membutuhkan objek itu muta'addi. Muta'addi itu secara bahasa artinya melampaui. Itulah yang dimaksud melampaui. Maksudnya melampaui kebutuhannya atau melampaui efek pekerjaan itu, melampaui fa'ilnya. Sehingga apa yang dilampaui fa'ilnya? Dia sampai ke mana? Sampai ke membutuhkan maf'ul. Nah, itu secara teoritis ya pasti membingungkan ya. Enaknya sih hanya secara praktis aja ya sebetulnya. Nah, kemudian wahwa yahtaju ila fa'ilin yaf'aluhu, ini masih teoritis. Dan muta'addi itu membutuhkan ila fa'ilin yaf'aluhu, kepada fa'il yang mengerjakan pekerjaan itu, wa maf'ulin bihi yaqa'u 'alaiha, dan objek yaqa'u 'alaiha yang dikenai pekerjaan tersebut. Nah, intinya sih ini sebetulnya ya, kalau muta'addi itu membutuhkan maf'ul, itu simpelnya. Nah, fal fi'lul muta'addi, maka di sini mulai kepada pembagiannya ya. Dan fi'il muta'addi itu imma muta'addin binafsihi, ada kalanya dia muta'addi dengan dirinya sendiri atau muta'addi sendirian, wa imma muta'addin bi ghairihi, dan ada kalanya muta'addi dengan yang lainnya. Nah, di sini fal muta'addi binafsihi, dan yang muta'addi dengan dirinya sendiri atau muta'addi sendirian, ma yasilu ilal maf'uli bihi mubasyaratan. Ma di sini maksudnya kata kerja yasilu, yang bersambung langsung ilal ya, maksudnya langsung di sini ya mubasyaratan. Mayasilu yang bersambung ilal maf'uli bihi, kepada objeknya mubasyaratan secara langsung. Ae bigoiri wasitoti harfil jarri. Ae yaitu bigoiri, tanpa, wasitoti harfil jarri, perantara huruf jar. Nah, contohnya di sini maksudnya jadi maf'ul bihnya tidak didahului oleh huruf-huruf jar, beberapa huruf jar yang biasa masuk ba ya, dan juga ala. Nah, nanti kita lihat apa saja. Nah, contohnya ku angfusakum. Nah, ku di sini fi'il, yaitu fi'il amar, dan fa'ilnya dhamir hum yang diganti dengan waw ya. Sehingga ini fi'il fa'il. Nah, setiap fi'il amar itu pasti muta'addi. Muta'addi itu membutuhkan objek. Kalau bahasa Indonesianya disebutnya transitif, membutuhkan objek. Nah, ini objeknya. Angfusakum. Hu angfusakum, jagalah diri kalian. Wa ahlikum naro, dan keluarga kalian naro dari api neraka. Nah, angfusakum di sini langsung ketemu fi'il fa'il, langsung ketemu maf'ul. Nah, ini sebutnya muta'addi binafsihi yang seperti ini, karena dia secara dasar
muta'addi adalah seperti ini ya, jadi fi'il, fa'il dan maf'ul secara langsung, yaitu ai bi ghairi wasitati harfil jar, tidak adanya huruf jar. Nah, kemudian ada lagi yang jenis kedua yaitu muta'addi bi ghairihi, yaitu muta'addi dengan yang lainnya. Mayasilu ilal maf'uli bihi biwasitati harfil jari adalah yang bersambung dengan maf'ul bih biwasitati harfil jari dengan perantara huruf jar. Berbeda dengan yang di atas, kalau ini setelah fi'il fa'il langsung maf'ulnya ada, angpusakum. Nah, ini angpusakum adalah maf'ulnya ya, karena tanda maf'ulnya dengan mansub fathah. Nah, ini fathah. Kemudian kalau yang muta'addi bi ghairihi, dia ini adalah fi'il yang mana menggunakan huruf-huruf jar untuk menjadikan sebagai maf'ul. Nah, lihat di sini dahaballahu binurihim. Dahaballahu, Allah telah menghilangkan, binurihim, terhadap cahaya-cahaya mereka. Nah, di sini perantara. Nah, kalau yang langsung tadi ya, jadi tidak ada huruf jar. Kalau ini ku angpusaku. Nah, kalau yang jenis ini sebutnya muta'addi bi ghairihi, karena sebelum dia bertemu maf'ul bih dimasuki dulu huruf jar di sini. Dan maf'ul bihnya adalah berupa jar majrur. Nah, ini sebutnya muta'addi bi ghairihi. Jadi bukan muta'addi bi nafsihi. Sehingga asalnya dhahaba ini adalah kata yang tidak butuh objek dengan huruf jar, maka dia menjadi muta'addi dengan yang lain, atau muta'addi karena huruf jar. Aslinya dhahaba ini adalah kalimah fi'il yang lazim, yang tidak butuh objek biasanya. Kemudian ini juga Allahu yastahzi'u bihim. Nah, ada bi di sini. Allahu, ini Allah, dia sebagai mubtada ya. Yastahzi'u. Nah, di sini yang jadi garis bawahnya yaitu yastahzi'u bihim. Ini jumlah khobar fi'liyah ya. Yastahzi'u di sini fi'il mudhari'. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhaumir huwa di dalam yang terkandung, dan dhaumir huwanya kembali kepada Allah, begitu ya, yastahzi'u ini. Jadi ini adalah jumlah ismiyah kalau yang seperti ini, yaitu yang diawali dengan alif lam lam ha. Ini Allah kan, ini isim kan, maka setiap jumlah yang diawali dengan isim adalah jumlah ismiyah. Dan di sini khobarnya jumlah fi'liyah, ini khobarnya jumlah fi'liyah. Allahu yastahzi'u bihim, Allah telah memperolok mereka. Nah, di sini yastahzi'u tidak langsung kepada kalimah isimnya, tetapi disekat dahulu oleh huruf jar bi. Nah, di sini. Sehingga yastahzi'u ini yang mana asalnya dia itu fi'il lazim menjadi muta'addi tidak langsung dikarenakan ada huruf jar bi. Nah, jadilah dia muta'addi bi ghairihi. Dia yastahzi'u ini menjadi menjadi muta'addi dengan huruf jar yang ada sebelum dhaumir. Nah, Allahu yastahzi'u bihim. Nah, kemudian mengenai maf'ul bih lagi, al muta'addi ila maf'ulin wahidin. Nah, di sini ada juga muta'addi itu yang mempunyai satu maf'ul saja. Al muta'addi ila maf'ulin wahidin wal muta'addi ila maf'ulain, dan ada juga muta'addi itu yang mempunyai maf'ulnya dua. Nah, ini juga masih pembagian muta'addi secara banyaknya maf'ul. Kalau yang di atas itu secara kejadiannya muta'addi itu. Ada yang muta'addi asli atau muta'addi binafsihi, ada muta'addi dengan huruf jar. Nah, sekarang jenis muta'addi dari banyak maf'ulnya, yaitu muta'addi yang mempunyai satu maf'ul
dan mutaaddi yang mempunyai dua maf'ul. Nah, kita lihat ke bawah contoh-contohnya. Yang qasimul fi'lul mutaaddi ila qismaini. Fi'il mutaaddi terbagi, yang qasimu itu terbagi ila qismaini kepada dua macam atau bagian. Nah, bagaimana yang tadi ya, yang di atas? Qismun yata'adda ila maf'ulin wahidin. Yang pertama, fi'il itu ada yang hanya membutuhkan satu maf'ul saja. Nah, ini sebutnya muta'addin wahidin. Nah, ini contoh, atiullah, taatilah oleh kalian Allah. Nah, Allah di sini adalah maf'ul bihnya satu. Atiu fi'il dan fa'il. Fa'ilnya adalah dhamir hum yang diganti dengan waw. Ini fi'ilnya fi'il amr atau fi'il perintah. Atiu, taatilah oleh kalian Allah. Nah, jadi di sini maf'ulnya hanya satu dengan kata atiu. Berarti atiu hanya membutuhkan satu maf'ul. Nah, kan urusannya fi'il kan, maka fi'il atiu hanya butuh satu maf'ul. Seperti kata-kata yang kedua, atiur rasul, taatilah oleh kalian rasul atau utusan. Nah, di sini atiu juga sama, ini fi'il fa'il yang mana dhamirnya humnya diganti dengan waw ya apabila bersambung langsung dengan fi'il. Ar-rasula, nah ini maf'ul, jadi hanya satu di sini maf'ulnya. Jadi kata atiu itu fi'il atau kata kerja atau verba atau kata kerja transitif yang hanya butuh satu objek, satu maf'ul. Nah, ini yang keduanya yang di bawah, qismun yata'adda ila maf'ul ini. Ada juga fi'il itu yang membutuhkan dua maf'ul. Wa huwa qismani. Nah, ini juga ada dua macam ternyata ya untuk fi'il yang transitifnya terhadap dua objek. Yang pertama, qismun yansibu maf'ulaini laisa asluhuma al-mubtada'a wal khabaro. Bagian yansibul maf'ulaini yang menasabkan kedua fi'il laisa asluhuma al-mubtada'a wal khabaro, yang bukan mubtada dan khobar. Nah, jadi ada dua fungsi. Yang pertama itu, jadi si fi'ilnya menasabkan bukan mubtada khobar. Terus yang kedua, qismun yansibu maf'ulaini asluhuma al-mubtada'u wal khobaru. Bagian yang menasabkan dua maf'ul yang asal keduanya adalah mubtada dan khobar. Nah, di sini biar lebih paham dilihat di contoh. Katanya yang pertama itu bukan mubtada khobar maf'ulnya. Yang kedua maf'ul itu bukan mubtada khobar. Nah, biasanya menggunakan kata-kata ini, minha, di antara dari fi'il yang mempunyai maf'ul yang bukan mubtada khobar ya. Nah, seperti a'to artinya memberikan, sa'ala artinya bertanya atau meminta, kasa artinya memakaikan, manaha artinya menganugerahkan, albasa artinya memakaikan. Nah, mislu contoh. Nah, bagaimana contohnya? Wa allama adamal asma'a kullaha, dan kata alama juga ya sama salah satunya dari kata-kata ini juga termasuk alama juga. Nah, allama telah memberitahukan atau memberikan ilmu atau memberikan pengetahuan atau mengajarkan. Allama adama, kepada Adam. Siapa di sini? Allah ya panggilnya. Dan Allah telah mengajarkan adama kepada Adam al-asma'a, nama-nama tersebut, kullaha, semuanya. Nah, katanya untuk fi'il yang pertama ini adalah fi'il yang bukan dari mubtada khobar maf'ulnya. Kita lihat, Adamu al-asma'u,
Nah, kata-kata adamul asma'u ini bukan mubtada khobar, karena ini kedua-duanya maf'ul. Adama maf'ul pertama, al asma'a maf'ul kedua. Karena kata allama ini membutuhkan dua maf'ul perbanya. Wa allama, dan telah mengajarkan. Nah, kan kata mengajarkan itu yang pertama harus ada yang diajarkan siapa, dan harus ada apa yang diajarkan. Kan berarti kata kerja ini membutuhkan dua objek. Objek pertama di sini Adam yang diajari, yang diajarkannya adalah al asma'a, nama-nama. Nah, kalau kullaha ini bukan ya. Nah, kemudian wa 'allama adamal asma'a kullaha ini, adama dan al asma'a bukan mubtada khobar. Karena kalaupun kita jadikan seperti ini, adamu al asma'u, itu tidak mungkin ya. Adam itu adalah nama-nama, oh tidak mungkin. Nah, itu yang disebut mubtada, bukan mubtada khobar maf'ulnya. Kemudian contoh yang kedua, jadi maf'ulnya ya terpisah-pisah, Adam ya Adam, al asma ya al asma, itu terpisah-pisah. Nah, contoh yang kedua, ihdi. Nah, ihdi, berilah kami petunjuk. Nah, berilah kami petunjuk, siapa kami ya. Nah, anak ini adalah maf'ul pertama. Maf'ul keduanya ini as-sirata. Al-mustaqim itu adalah sifat ya. As-sirata di sini adalah maf'ul kedua. Nah, jadi maf'ul pertama, as-sirata maf'ul kedua. Sehingga kata ihdi itu membutuhkan dua objek. Dan ingat, dan asiroto itu bukan mubtada khobar. Karena kalau kita pecah, misalkan hanya satu kata ini, asiroto, itu tidak jadi apa-apa, tidak jadi mubtada khobar ataupun tidak jadi apa-apa. Jadi ini berdiri masing-masing. Ya maf'ul pertama, asiroto ya maf'ul kedua, yang tidak ada hubungannya secara satu kesatuan. Kalau ini, nah itulah adalah maf'ul yang bukan dari mubtada khobar. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah fi'il yang menasabkan dua maf'ul yang asalnya adalah mubtada khobar. Nah, ini agak unik. Contoh, ini biasanya kata-katanya ini salah satunya ya, tapi banyak juga kata-kata yang lain, tergantung katanya itu pantas memiliki pantas memiliki maf'ul dari mubtada khobar atau tidak ya. Tentunya dilihat dari terjemahnya ya. Seperti di sini wajada, artinya mendapatkan atau mendapati. Zonna, mengira. Hasiba, memperkirakan, juga sama ya, memperkirakan, memperhitungkan. Ja'ala, menjadikan. Za'ama, meyakini. Qola, ini mengira. Ro'a, mengira juga ya, ro'a atau berpendapat. Alama, mengajarkan. Soyaro, menjadikan. Ittakhoda, juga menjadikan, ini artinya. Nah, bagaimana contoh dari mubtada khobar maf'ulnya itu, kita lihat. Ini adalah maf'ul yang kedua, maf'ul itu dari mubtada khobar. Sebentar. Nah, baik, yang pertama ittakhoda. Ittakhoda ini menjadikan. Ittakhodallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim khalilan. Nah, khalil sebagai sahabat atau kekasih ya, khalil. Nah, al aslu, nah ini asalnya Ibrahimu khalilun. Nah, jadi maf'ul ini, nah lihat, Ibrahima dan khalilan ini adalah kedua maf'ul. Ini Ibrahim adalah maf'ul pertama, khalilan maf'ul kedua. Khalilan ini bukan sifat, tapi dia adalah
maf'ul kedua. Nah, gitu ya. Di sini contohnya Ibrahimu khalilun. Nah, jadi asalnya ini mubtada khobar. Kemudian wa ma azunnu sa'atu qaimatun. Wa ma azunnu, dan apa yang saya kira, as-sa'ata, ini maaf bukan as-sa'atu, ini salah ketik. As-sa'ata qaimatan, bahwa waktu tersebut akan habis. Nah, atau ya akan habis qaimah. Wa ma azunnu, dan apa azunu yang saya kira, atau dan adalah yang saya kira, atau dan apa yang saya kira itu, atau as-sa'atu, bahwa waktu tersebut qaimatan akan habis. Asalnya as-sa'atu qaimatun. Nah, jadi ini maf'ul satu dan maf'ul kedua ini dari mubtada khobar. Asalnya as-sa'atu qaimatun, waktu tersebut habis. Nah, itu ya. Jadi maf'ul itu ada yang maf'ul, dua maf'ul itu dari mubtada dan khobar, atau dari subjek dan predikat. As-sa'atu qaimatun subjek predikat, Ibrahimu khalilun subjek predikat. Kalau yang di atas itu tidak ada keterkaitan, bukan subjek predikat, masing-masingnya terpisah. Nah, itu jenis maf'ul itu ya. Nah, itu yang disebut dengan muta'addi dan lazim. Kalau lazim apa bedanya? Kalau lazim itu dia hanya membutuhkan satu maf'ul, satu fa'il saja, dia tidak membutuhkan maf'ul ya. Seperti kata-kata saya tidur, saya berjalan, saya berlari, cukup seperti itu saja. Itu yang disebut lazim, itu tetap. Lazim itu tetap. Jadi tetap kebutuhannya hanya kepada fa'il saja. Kalau ya ta'adda itu melampaui, maksudnya kebutuhannya melampaui fa'il, dia butuh maf'ul juga. Itu yang disebut muta'addi, bahasa Arabnya melampaui. Melampaui apa? Melampaui fa'il kebutuhannya, dan butuh terhadap maf'ul juga. Oke. Kemudian ada maklum dan majhul. Nah, ini kita masuk pada maklum dan majhul. Yang qasimul fi'lu bi'tibari fa'ilihi ila maflumin wa majhulin. Terbagi fi'il dengan ditinjau fa'ilnya pada maklum dan majhul. Maklum itu aktif, majhul itu pasif ya. Maklum. Nah, madzukira fa'iluhu fil kalami. Nah, ini yang disebutkan fa'ilnya dalam ucapan. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup kepada hati-hati mereka. Nah, khatama ini berarti adalah maklum. Ini kata kerja aktif. Allahu ini fa'ilnya. Fa'ilnya ada kan? Ya, itulah yang disebut maklum, itu diketahui fa'ilnya maksudnya. Kalau majhul tidak diketahui fa'ilnya tidak disebutkan. Nah, di sini malam yudkar fa'iluhu fil kalam, yang tidak disebut fa'ilnya pada ucapan, yang tidak disebutkan subjeknya pada ucapan. Kutiba alaikum, telah diwajibkan atau ditetapkan, telah dituliskan ya, maksudnya dituliskan dalam ketetapan. Kutiba alaikum, telah ditetapkan atas kalian, asyamu, saum itu telah diwajibkan untuk kalian saum. Siapa pelakunya? Kan nggak ada di sini, nggak ada subjek pada kalimah ini, karena ini kalimah pasif. Kutiba asyamu, kutiba syamu alaikum asalnya ya. Saum itu telah diwajibkan kepada kalian. Nah, kata di itu ya, di sini fa'ilnya itu majhul, pelakunya itu majhul. Majhul itu apa? Tidak diketahui, karena memang tidak disebutkan ya, itu sebut majhul itu. Nah, kemudian yang terakhir pada pertemuan kita kali ini, binaul maklum lil majhul, ketetapan maklum terhadap majhul. Nah, ini mata hudipal fa'il, kapan dibuang fa'il minal kalam dari ucapan. Wajaba antatagoyaro suratal fi'li. Nah, ketika dibuang fa'il dari ucapan, wajib berubah bentuknya. Apabila fi'il madi, nah di sini dumma awwaluhu awwalu mutaharikin minhu wa kusiro ma qabla akhirih. Dumma awwaluhu, didomakan awalnya, awwalu mutaharikin, atau yang awalnya berharokat daripadanya, wa kusiro ma qabla akhirih, dan dikasrohkan sebelum
akhirnya. Contohnya ini aja yang lebih mudah. Farodo ini aktif. Farodo itu mewajibkan, menjadi furido diwajibkan. Nah, harus domah di awal. Nah, kemudian di kasroh yang di tengah atau sebelum akhir. Nah, yang sebelum akhirnya uia, nah gitu ya. Farodo aktif, furido pasif. Akroma, nah ini memuliakan, ini kalimat aktif verbanya. Ukrima dimuliakan, uia, nah gitu ya. Jadi yang sebelumnya, sebelum akhirnya di kasroh, dan yang paling awal di doma. Kemudian kalau dari istagfaro, istagfaro meminta ampun, ustugfiro dimintakan ampun, ustugfiro, nah kan di doma awalnya ya, nah di doma, dan yang sebelum akhirnya di kasroh, nah begitu. Asalnya istighfar menjadi u. Nah, pokoknya di awalnya u itu adalah pasif atau majhul, dan sebelum akhirnya di i. Nah, itu. Jadi diterjemahkannya di dan di. Nah, kemudian pola yang kedua terakhir, wa in kana ma qabla akhirihi alifan tuklabu alifuhu ya'an wa yuksaru kullu mutaharikin minha. Dan apabila sebelum akhirnya itu alif, diganti alifnya dengan iya, dan di kasro setiap yang berharokat darinya. Contoh ini lebih gampang. Kola ini aktif berkata, kila dikatakan. Nah, kan alifnya diganti dengan iya. Kola berkata, kila dikatakan. Ba'a menjual, bi'a dijual. Nah, ganti dengan iya alifnya. Ihtaja membutuhkan, ihtija dibutuhkan. Masih ada sedikit lagi. Wa ingkana sudasi, nah ini yang sudasi hurufnya 6, untuk labu alifuhu yaan, diganti alifnya dengan iya, watu domu hamzatuhu, dan di doma hamzahnya, wasalisuhu wayuksaru makoblal ya, dan yang ketiganya dan di kasroh yang sebelum iya. Nah, yang paling mudahnya ini aja, lihat di contoh. Istataba meminta taubat, ustutiba dimintakan taubat. Nah, pasti awalnya di domah, yang awalnya, yang pokoknya ini aja, yang awalnya di domah sebelum akhirnya. Kalau ini sudasi ya, sudasi itu hurufnya 6. Nah, sebelum iya yang di kasrohnya. Nah, kan ini ustutiba, ini sebelum iyanya yang di kasroh. Nah, sebelum iya, karena huruf kelimanya iya, jadi nggak mungkin di kasroh huruf iya itu. Ustutiba dimintakan taubat. Istamaha meminta izin, ustumiha dimintakan izin. Nah, yang awalnya domah, yang sebelum akhir, sebelum iyanya di kasroh. Kalau yang ini ada iyanya pada sudasi atau huruf 6. Istamaha memintakan izin, ustumiha dimintakan izin menggunakan di ya. Nah ini kemudian yang mudhore, dumma awaluhu wa putiha ma qabla akhirihi. Yansuru menjadi yunsoru. Yansuru itu menolong, yunsoru ditolong. Kalau ini fi'il mudhore ya. Yukrimu memuliakan, yukromu akan dimuliakan. Yubaidu menjauhkan, yubadu akan saling menjauhkan. Yubaidu, nah, baid. Yastaghfiru meminta ampun, yustagfaru akan dimintakan ampun. Nah, ini kalau yang fi'il mudhore atau present dan continuous ya, ini jenisnya. Kemudian ini apabila ada mad, wa in kana ma qabla akhiril mudhari mad. Nah, kalau ini ada mad, huruf-huruf yang panjang seperti yaqulu yang tadi, ini fi'il mudhari dari yaqulu menjadi yuqalu. Tetap aja awalnya kan di doma, tapi bedanya kalau fi'il mudhari di fathah sebelum huruf ilatnya. Yabi'u menjualkan, akan menjualkan, yuba'u akan dijualkan. Sona yasunu, apa itu ya, saya lupa lagi. Sona yasunu, nanti kita lihat apa itu sona yasunu. Nah, yazidu, nah ini menambahkan. Kalau yuzadu ditambahkan. Coba kita lihat tuh, sona apa ya, sona. Sona yasunu mengawetkan.
mengawetkan ya, sona yasunu, yasunu mengawetkan, yusonu diawetkan. Oke, baik, itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut pada hari Kamis mendatang. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir sebagaimana biasa. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.